Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 8 April 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 31, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sungguh setia memelihara kami dalam perjalanan hidup ini. Sebagai anak-anak-Mu, kami sungguh merindukan firman-Mu yang akan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mengerti makna firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi barang yang pecah. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, tema perenungan kita hari ini, pasir tajam menjadi mutiara berharga. Kasih mataran menjadi mutiara kianggap. Saudara-saudara, pada satu hari anak kerang di dasar laut mengadu kepada ibunya. Oleh karena sebutir pasir tajam telah memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. Tetapi ibunya berkata, "Anakku, kuatkanlah hatimu, lawan rasa nyeri yang menggigit. Badutlah pasir itu dengan getah perutmu." Pemazmur sedang menyatakan permohonannya kepada Tuhan agar sekiranya mungkin dibebaskan dari penderitaan karena adanya para musuh yang hendak membinasakannya. Sekalipun demikian, ia berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan menyerahkannya kepada musuhnya. Ia merasa sesak karena sakit hati, tubuhnya menderita karena duka cita dalam pikiran. Dan kesetiaannya kepada Allah membuat teman-temannya berpaling meninggalkannya. Ia merasa seperti barang yang pecah, bahkan sudah dianggap mati. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur mendorong dirinya untuk mengenalkan Tuhan. Sehingga sampai pada pengakuan, Engkaulah Allahku,
yang melepaskan dari penderitaan karena luka batin dalam dirinya. Penderitaan tidak terlepas dari kehidupan orang percaya, termasuk orang saleh sekalipun. Banyaknya persoalan hidup yang muncul dari dalam diri sendiri ataupun karena mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari orang lain. Kisah tentang anak karang di atas tanpa disadarinya. Sebutir pasir tajam mulai berubah menjadi mutiara besar dan indah yang berbentuk sempurna dalam dagingnya. Demikianlah air mata yang menetes karena perih hati akan menjadikan kita seperti mutiara besar yang indah dan berharga, yang semakin lama semakin berbentuk sempurna apabila Roh Kudus yang kita andalkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh dikuatkan oleh firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberikan jaminan kepada kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami diyakinkan oleh firman-Mu bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, Engkau bekerja, Engkau hadir bersama dengan kami, bahkan mempersiapkan yang terbaik bagi kami di balik semua tantangan dan pergumulan yang kami hadapi sebagai anak-anak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami, meneguhkan kami untuk terus setia mengendalkan Engkau dalam semua keberadaan hidup kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang kami jalani sebagai anak-anak-Mu. Roh-Mu memberikan kepada kami kepekaan untuk mengenal kehendak-Mu, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang terus mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin.